Hai sahabat jiwa, ketemu lagi dengan Bang Jay di Yunasia Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Jay akan membahas tentang bagaimana cara mendeteksi secara dini kesehatan jiwa pada remaja. Mengapa ini penting? Karena hampir 10% penderita gangguan jiwa diawali dari usia dini atau usia remaja. Bahkan beberapa kasus dimulai dari usia anak-anak. Dan tentu mengatasi atau mengobati gangguan jiwa yang dialami pada usia dini atau usia remaja lebih sulit dibandingkan dengan mengalami gangguan jiwa pada usia-usia dewasa. Nah, oleh karena itu, ini sangat penting diketahui oleh orang tua, guru, sahabat, teman, ataupun saudara-saudaranya. Jangan lupa, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kesehatan jiwa pada remaja dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Ini memiliki dampak besar pada perilaku dan kepribadian remaja. Ada beberapa peristiwa yang mungkin saja terjadi, misal kondisi keluarga yang menimbulkan remaja tidak bahagia, adanya pelecehan pada remaja, ataupun kasus-kasus bullying. Beberapa jenis gangguan mental atau gangguan jiwa pada remaja yang umum ditemukan di masyarakat adalah depresi pada remaja, gangguan bipolar pada remaja, kecemasan atau ketakutan pada remaja, dan stres pada remaja. Tidak jarang kasus-kasus gangguan mental pada remaja berdampak kepada perilaku bunuh diri. Nah, tentu semua orang tua tidak menginginkan ini, bukan? Nah, oleh karena itu, ayo kenali tanda-tanda remaja yang mengalami gangguan jiwa. 1. Mudah marah dan rentan melakukan kekerasan. Senang berkelahi dengan teman atau saudara. Menjadi sangat mudah tersinggung dan sangat mudah terprovokasi. Emosi remaja cenderung tidak stabil. Mudah terpengaruh bujukan atau ajakan teman untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Kedua, delusi atau paranoid. Ini mempunyai pikiran yang diyakini kebenarannya dan tidak sesuai dengan realita dan dipertahankan. Kadang remaja juga curiga dengan orang tua yang sering membuat renggangnya hubungan antara remaja dan orang tua. Curiga terhadap orang lain. Ini juga bisa membuat perilaku remaja tersebut menjadi lebih agresif. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi. Remaja dapat mengalami kesulitan hingga kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi terhadap suatu hal. Ini yang menyebabkan terjadinya penurunan prestasi akademik. Bahkan menjadi sulit membedakan antara perilaku yang benar dan salah, baik menurut norma sosial, agama, maupun masyarakat. Sulitnya konsentrasi bisa jadi akan mengganggu pengambilan keputusan pada remaja itu, sehingga perlu bimbingan dari orang di sekitarnya. Keempat, perasaan takut dan khawatir. Remaja dapat mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Banyak remaja menjadi lebih suka menyendiri dan menghindari kerumunan orang. Hal ini bisa disebabkan karena harga dirinya yang rendah. Terkadang, remaja belum begitu banyak pengalaman dalam hubungan sosialnya, masih dalam rangka mencari sahabat karib atau teman yang bisa diajak curhat. Sehingga ketika pengalaman-pengalaman buruk terjadi pada usia-usia dini masa remaja, tentu bisa menimbulkan perasaan yang tidak nyaman ketika berhadapan dengan orang lain, dan ini tentu akan menimbulkan khawatir yang berlebihan ataupun takut ketika kontak sosial dengan orang lain. 5. Tidak mampu mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Remaja menjadi sangat rentan terhadap stres akibat kejadian dan peristiwa yang dialami, bahkan dengan pelajaran di sekolah.
Bisa jadi remaja menjadi sulit tidur, nafsu makannya menurun, bahkan banyak keluhan fisik yang membuat anak menjadi seringkali membolos sekolah. Ketika ini berlangsung dari anak-anak, maka bisa jadi perjalanan untuk mengikuti jenjang pendidikan ini akan kesulitan. 6. Suka menyendiri dan menarik diri dari lingkungan. Remaja yang menyendiri karena mereka merasa tidak tahu cara memulai bermain dengan orang lain yang belum akrab dengannya. Remaja yang berkarakter bawaannya pemalu dan berkepribadian introvert atau ambivert juga akan membutuhkan waktu untuk menyendiri. Jika terjadi berkepanjangan, bisa timbul masalah kesehatan jiwa loh. Nah, maka ketika Anda ketemu remaja yang cenderung introvert, tidak mau bergaul dengan orang lain, dilatihlah atau ajak dia keluar rumah, ketemu banyak orang, ketemu kerumunan orang, sehingga akan belajar merasa nyaman bersama dengan orang lain. Tentu remaja suka menyendiri, tidak hanya karena kepribadiannya introvert, bisa jadi karena ada pengalaman buruk dengan pergaulan atau persahabatan sebelumnya. Bisa jadi menjadi korban bullying, sehingga perlu bagi orang tua untuk menanyakan, dan tentu ketika memang mengalami peristiwa bullying, ya harus dilakukan pendampingan psikologis. Tujuannya apa? Menyiapkan kembali, memulihkan kembali psikologis remaja. Nah, yang ketujuh, halusinasi. Halusinasi ini bisa saja mendengar suara-suara yang nggak ada wujudnya, kemudian bisa juga melihat bayangan-bayangan yang nggak ada wujudnya, atau mungkin mencium bau sesuatu atau diraba sesuatu. Nah, tentu dia mempercayai bahwa itu benar, padahal tidak benar menurut orang lain. Remaja sangat mudah mengalami perubahan suasana hati, bahkan cemas dan khawatir yang berlebihan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh pengalaman halusinasinya. Ini situasi cemas, khawatir yang berlebihan bisa saja memicu terjadinya halusinasi. Ditambah lagi dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh remaja, bisa saja menimbulkan kelelahan. Kurangnya tidur juga bisa membuat remaja menjadi gampang mengalami halusinasi. Apalagi remaja punya kebiasaan suka menyendiri dan enggan bergaul. Tentu ini akan memudahkan remaja bisa mengalami halusinasi. Ketika orang lain mengenali bahwa ini remaja ini sudah mengalami halusinasi, ya tentu kita lihat dari penampilan sehari-harinya. Mungkin sudah bicara sendiri, atau senyum-senyum sendiri, atau wajahnya tegang sambil mundar-mandir. Ketika berkegiatan bisa jadi sudah nggak fokus, nggak konsen. Ketika diajak bicara pun mungkin akan lama nyambungnya. Kadang malah bicaranya sudah kacau. Kedelapan, perubahan suasana hati yang drastis. Mudah mengalami perubahan suasana hati secara drastis seperti marah, sedih, kecewa, frustasi, ya. Nah, kadang-kadang juga ada rasa jengkel, emosi sulit dikontrol. Ya, cenderung memiliki emosi yang meledak-ledak. Remaja dapat merasakan sedih yang berlebihan atau bahkan marah yang berlebihan. Beberapa remaja juga mengalami gembira yang berlebihan. Hal ini tentu akan mempengaruhi konsentrasi dan berpikir remaja tersebut jika tidak segera diatasi. Tentu ketika kita tahu bahwa remaja itu mengalami gangguan mental, tidak selalu harus perilakunya mengamuk atau agresif. Bisa jadi mulai tidak bersemangat dalam kegiatan hariannya, termenung, melamun, tampak sedih, atau bisa dilihat tidak semangat ketika melakukan aktivitas. Ketika misalnya ada masalah sedikit, gampang sekali marah, atau ketika disuruh mengerjakan kewajibannya dia, bisa jadi dia akan menunjukkan ekspresi di luar dugaan kita, tidak suka diatur-atur.
Nah, bahkan ketika untuk melakukan aktivitas harian sesuai pada umumnya orang, itu pun menjadi sangat enggan, malas, semaunya sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwa suasana hati dari remaja itu belum stabil atau berubah secara drastis. Nomor 9, mudah bingung dengan identitasnya. Remaja bisa saja mengalami krisis identitas. Sementara remaja yang tidak berhasil mengatasi krisis identitas, maka ia akan mengalami kebingungan identitas. Terdapat dua bentuk gejala kebingungan identitas, bisa saja menarik diri, mengisolasi diri dari teman sebaya dan keluarganya. 10. Mudah lupa dan sulit mengingat. Kurang tidur adalah penyebab mudah lupa di usia muda. Kurang tidur yang cukup dan tidak nyenyak dapat dengan mudah menyebabkan perubahan suasana hati dan kecemasan, yang pada gilirannya berkontribusi pada ingatan yang buruk. Tentu hal ini sangat mengganggu remaja, karena remaja adalah usia sekolah. Mungkin dia sudah kuliah, sehingga akan kesulitan mengikuti pelajaran-pelajaran yang dia jalani di sekolahnya. Bisa jadi sangat tidak fokus mengerjakan tugas sekolahnya di rumah. Nah, ini bisa jadi memang ada masalah dalam daya ingatnya. Bisa jadi mudah lupa ini juga disebabkan karena emosinya ya yang tidak stabil. 11. Gangguan tidur dan makan. Mungkin hal yang biasa dilihat dari anak remaja adalah sering punya kebiasaan suka begadang. Namun jika waktu tidur anak berubah dengan ekstrim, seperti susah tidur, terlalu banyak tidur, atau justru tidak bisa tidur sama sekali, bisa jadi psikisnya sedang terganggu. Anak yang mengalami gangguan mental biasanya juga akan mengeluh sering mimpi buruk atau tidur sambil berjalan. Selain masalah pada tidur, remaja yang menderita gangguan mental atau gangguan jiwa juga kerap mengalami gangguan makan, seperti tidak nafsu makan hingga berat badannya menurun, atau justru makannya berlebihan, atau stress eating yang membuatnya menjadi obesitas. Ya, banyak remaja karena kecemasannya, karena ketidaknyamanannya dia akhirnya ngemil. Karena ngemil, kurang kegiatan atau olahraga, akhirnya jadi kegemukan, kelebihan berat badan. Ke-12, mencoba mengkonsumsi narkoba. Mencoba mengkonsumsi alkohol atau merokok berlebihan hingga keinginan mengkonsumsi narkotika, psikotropika, dan yang adiktif. Berawal dari ingin coba-coba atau sekedar ikut-ikutan, hingga pada akhirnya mengalami ketergantungan. Tentu penggunaan narkoba yang terbanyak mungkin zat adiktif seperti rokok ya. Nah, merokok ini mungkin awal-awal sebagai rekreatif saja atau pencarian identitas diri. Ya, karena ingin dianggap sebagai laki-laki sehingga harus merokok. Kenapa? Karena teman-temannya pada merokok. Nah, akhirnya dia mencoba. Selanjutnya menggunakan merokok itu sebagai alat untuk menenangkan diri, membuat dia nyaman, supaya bisa tambah konsentrasi. Nah, kalau tidak belajar cara yang lain, maka tentu akan menjadi adiktif, atau ketika tidak merokok ada yang kurang. Nah, tentu ketika rokok sudah dikonsumsi secara adiktif, bisa jadi ketemu masalah yang lebih berat. Nah, akhirnya ketemu teman-teman yang menggunakan pil atau menggunakan alkohol atau menggunakan narkoba, sehingga awal-awal untuk rekreasi, lama-lama untuk mencari solusi. Nah, ketika sudah berlanjut terus ya, kalau tidak pakai maka akan terjadi keluhan. Semoga manfaat.